Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Gus Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden Republik Indonesia untuk Presiden 2024, bersama seluruh keluarga yang saya hormati, Pak Kapten, Pak Saugi, yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu, Pak Yan Darmadi, yang saya hormati Pak Jazilul, Wakil Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, dan Wakil Ketua Majelis Syuro, Sekjen Nasdem, hampir tukar Sekjen PKS, Pak. Dan Nasdem Pak Darmawi Taslim, yang saya hormati Prof. Hamdan Zulfa, Pak Gubernur IGK Manila, yang saya hormati Ketua Tim Hukum Nasional kita Pak Ari Yusuf Amir, dan semua saja yang tanpa mewakili rasa hormat tidak disebut nama satu persatu. Pertama, saya mengucapkan selamat datang di tempat kediaman kami di tengah kampung Lebak Bulus. Terima kasih telah berkenan untuk bersama-sama hadir ketika tim menanyakan, Pak, apakah di rumah saja? Boleh di rumah saja. Sekaligus tanda kita ini mengirit sekali, Pak. Sampai ke akhir. Tapi tempatnya sempit ala kadarnya, tapi insya Allah seperti pesan disampaikan kemarin, boleh saja ruangannya sempit, tapi hati dan pikiran kita amat lebar dan besar. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati satu fase perjuangan yang kalau kata Gus Imin tadi itu ada unsur berani dan unsur lupa. Berani itu ada dua sebab kenapa kita ini berani. Satu, bernyali, karena itu disebut berani. Dua, belum tahu risiko. Ya, kalau orang belum tahu risiko, dia disebut berani. Misalnya begini, sederhana, di sebuah kampung, ada orang melewati kuburan, sampai di lewat kuburan itu, sebelahnya orang hebat sekali Anda berani lewat kuburan itu. Yang lewat, itu kuburan ya. Jadi dia lewat ke sana tanpa tahu itu kuburan. Kita masuk yang mana ke sini? Kita masuk yang bernyali atau yang tidak paham risiko? Bernyali, kita rasanya kombinasi. Kita sebagian bernyali, sebagian baru tahu risikonya. Tapi apapun yang kita kerjakan kemarin, saya rasa 40 juta orang lebih yang memilih. Jangan sampai kita pandang itu angka yang kecil. 40 juta orang yang ikut dalam rombongan ini bukanlah orang yang memilih karena dibayar, bukan memilih karena dibeli sembako, bukan memilih karena ditekan, bukan memilih karena rasa takut, tapi memilih karena mereka memiliki harapan dan mereka paham apa yang mereka harapkan. Jadi tidak aneh kalau ketemu tadi orang lihat penyandang disabilitas tidak ada fasilitas, karena salah satu kampanye utama Amin adalah tentang fasilitas untuk penyandang disabilitas. Itu salah satu kampanye utama. Dan ini terasakan, Pak Yan. Ada pesawat, Pak Yan, pilotnya tidur, Pak Yan. Salah rute, betul tidak? Meleset 28 menit tidur. Yang rame apa? Harusnya Amin menang, jadi ada cuti untuk pilot yang istrinya baru melahirkan. Karena ternyata dia kenapa tertidur? Karena istrinya baru melahirkan, anaknya kembar, sehingga malam harus mengurus anak, tidak ada cuti untuk suami yang istrinya melahirkan. Program Amin adalah salah satunya, adalah cuti untuk suami kan. Dan itu deretannya panjang, makin sering kita ketemu problem A, B, C, D. Dan kenapa ini bisa diungkapkan? Karena pemilih kita adalah pemilih yang paham tentang agendanya, pemilih yang mengerti tentang mengapa mereka memilih. Dan ini adalah satu politik kampanye yang mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan ke depan. Kampanyenya berisi gagasan, kampanye berisi pesan-pesan yang mudah dipahami. Dan alhamdulillah ini meluas. Jadi kami menemukan dalam perjalanan ini ketulusan, keikhlasan sebagai bahan bakar perjuangan kita kemarin yang luar biasa. Kalau JIS kemarin dipandang sebagai satu peristiwa yang menggambarkan ketulusan, kita semua merasakan di seluruh wilayah Indonesia ketulusan itu menyala di setiap kampanye-kampanye yang kita kerjakan. Itu dahsyat. Dan ini yang kemudian kita syukuri. Jadi kalau kita tadi menengok ke belakang dengan rasa syukur,
karena kita sudah mengerjakan yang sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya di dalam berjuang. Pesan itu dirasakan bukan hanya pada kita-kita yang terlibat di dalam kepengurusan, tapi oleh masyarakat kebanyakan pun hal yang sama terjadi. Tapi yang tidak kalah penting, bahwa itu semua terwujud kenapa? Karena di atasnya guyup. Atasnya guyup. Ini Nasdem, PKS, PKB ini guyup. Coba kalau tiga ini tidak guyup, apa yang terjadi? Sulit sekali kita menjalankan ini semua. Insya Allah keguyupan ini bisa berjalan terus ke depan. Jadi sekarang Gus Imin udah ketagihan, nanti kalau ada kafe di tempatnya PKS, Gus Imin udah datang. Kalau di Nasdem sudah ada tempatnya untuk ngumpul-ngumpul tiga ini terus sama-sama, dan itu menular ke bawah. Dan harapannya mudah-mudahan di bawah juga begitu, kerja bersama ini. Lalu saya secara khusus sampaikan terima kasih Pak Kapten, karena ini Pak sebetulnya secara kepangkatan turun Pak. Beliau ini Marsekal Madya jadi kapten. Dan dulu dia kapten F16 gitu. Betul ya Pak Said? Pak Soki ini kapten F16 yang untuk masuk ke sana itu spesifikasinya rumit lah Pak itu. Di antara kita kalau daftar belum tentu lolos tes pertama Pak untuk jadi penerbang. Pak Kapten mengelola sebuah tim yang karakter warganya itu luar biasa, variasinya tinggi. Saya sempat sampaikan, he is not only managing brains, he is managing hearts. Dan mengelola hati itu yang paling sulit. Kalau mengelola brain masih bisa ditunjukkan kalkulasinya. Kalau brain itu 4 tambah 4 ya sama dengan 8. Tapi kalau heart, enggak. Dan mengelola hati itu membutuhkan hati yang lebar, yang besar, yang lapang. Terima kasih Pak Kapten, telah lapang hatinya mengelola ini semua. Dengan segala macam plus minusnya, dengan segala macam tantangannya, sama sekali tidak kecil. Membutuhkan kesabaran ekstra. Karena yang menyampaikan harapan sampai tuntutan itu luar biasa besar variasinya. Saya membayangkan mengelola ini salah satu proyek paling rumit barangkali yang pernah dialami. Buat Pak Kapten juga saya rasa begitu. Di antara semua kepemimpinan, SAR itu menjadi nggak ada apa-apanya Pak dibanding ini. Mana saya ingat beliau mengelola SAR pada saat pas yang jatuh itu apa? Lion Air ya, Lion Air di Karawang ya waktu itu. Nah, ini tim yang bekerja dengan segala macam dinamikanya dalam waktu yang pendek, sangat intensif. Ada ujungnya. Ujungnya adalah ketika MK kemarin ambil keputusan. Dan ketika MK mengeluarkan putusan, kita nyatakan menghormati putusan. Ini bukan soal setuju dan tidak setuju, menghormati. Dan kemudian kerja ini tuntas. Satu fase tuntas sebagai bagian dari proses Pilpres. Tapi saya harap semua jaringan timnas yang sekarang ada tidak berhenti dalam bekerja untuk perubahan bagi Indonesia. Pilpresnya sudah selesai, kaitan timnas dengan KPU sudah selesai. Tapi kita ini ada timnas, tidak ada timnas akan berjuang untuk perubahan. Karena itu saya berharap dirawat terus jaringannya sampai seluruh Indonesia. Siap-siap, insya Allah ada siklus berikutnya. Kita bersama-sama dorong untuk kita berjuang di dalam melakukan perubahan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang barangkali tidak sempat hadir di sini, terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Sebagian bisa hadir, sebagian tidak, sebagian ada yang di luar negeri, sebagian ada yang berada di luar Jakarta. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi, dan seperti dibilang tadi, kita akhiri dengan kepala tegak. Yang kita lakukan tidak ada satupun yang kita harus tutup-tutupi. Insya Allah semua yang kita kerjakan itu kita bisa ceritakan dengan rasa bangga. Nah ini juga Pak Sayub yang saya sering temukan. Apa yang sampaikan? Pak, saya bangga. Pak, saya bersyukur. Saya bangga. Itu kata bangga itu paling sering diucapkan sekarang. Paling sering diucapkan. Tadi diucapkan di sini. Kemarin saya ke Jogja, di stasiun ketemu 2 orang yang bilang sama. Saya ikut hadir di sini, saya ikut hadir di sini dan saya bangga. Sampai di Surabaya, sama Pak. Sampai di Surabaya itu di perjalanan ada yang nyapa, saya bangga itu. Jadi apa artinya? Artinya ini adalah gerakan.
Kalau ini semata-mata program, apalagi transaksional, tidak ada itu kebanggaan, malah menutup-nutupi. Kalau bekerja karena diberikan sekedar transaksi, tidak ada transaksi. Yang ada adalah sebuah gagasan, sebuah kepercayaan diemban sama-sama, dan ketika ini dilewati di ujung, alhamdulillah husnul khotimah, keluar itu dengan rasa kami bawa kebanggaan atas proses Pilpres 2024. Ini yang harus dijaga, ini harus dihidupkan. Dan ke depan kita perlu terus memfasilitasi agar terus tumbuh. Nah, ini semangat perubahan ini, terutama juga banyak yang berasal dari non partai. Yang non partai itu jaga semangat itu dan jangan buru-buru bikin namanya partai. Kalau kemarin muncul Partai Perubahan, saya kaget juga baca berita. Terus lambangnya ini Pak, lambangnya burung hantu. Lalu saya ditanya di mana-mana, Pak Anies yang bikin Partai Perubahan, mana pula gitu bikin Partai Perubahan. Jadi bahwa semangat perubahan ini jangan kemudian berbicaranya langsung pada panjang. Kita jaga perubahan ini di berbagai sektor dalam berbagai aktivitas. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa kerja bersama tiga partai ini insya Allah bisa kita teruskan sama-sama ke depan. Dan di sini ada Pak Ari Yusuf, Pak Hamdan Zulfa, ini beliau yang menjadi motornya, kemudian ada eksekutornya di sini Bung Zaid dari tim hukum litigasi. Ini adalah mereka-mereka yang bekerja di bagian hukum. Pak, Indonesia sudah mengalami 4 kali pilpres langsung dan ini yang kelima. Dan dalam 5 kali pilpres langsung itu 5-5-nya dibawa ke MK. 5-5-nya ada PHPU di MK. 5-5-nya. Tapi baru kali ini apa yang diajukan dipahami, diterima dan didukung oleh sebagian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Besar. Dan dissenting opinion yang menyampaikan substansinya, yaitu apa? Keterlibatan aparat dan program jaminan sosial. 2 itu yang membuat situasi kemarin memang menjadi berubah. Situasi berubah. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kita bisa menang, bukan kita pasti menang, tapi kita bisa menang jika ada netralitas. Ada netralitas kita bisa menang. Nah, sekarang kita menyaksikan, ketika saya tidak pernah berani mengucapkan ini sebelum ada MK, Pak. Kenapa? Kalau ada MK, saya mengatakan ini mengutip Hakim MK. Karena Hakim MK yang mengatakan, di dalam statementnya terjadi yang menurut mereka 2 hal ini. Sekarang kita bisa mengutip sebagai bagian. Kalau kemarin kita mengutip jadi salah, karena itu pandangan pribadi. Kalau ini adalah dokumen yang ada dan semua keputusan MK itu di akhirnya selalu dengan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan artinya apa? Memang ada sesuatu yang salah. Nah, jadi kami sampaikan kemarin, kita menghormati putusan MK, kita hadiri semua proses sampai di ujung, sambil kita minta agar rekomendasi Hakim MK harus dilaksanakan oleh Dewan yang akan datang dan oleh pemerintah yang akan datang supaya pemilu kita jadi lebih baik. Karena kalau tidak, keramaian dilupakan dan tidak pernah nanti ada perbaikan. Dan Pak Ari dan tim ini kerja luar biasa, Pak Hamdan Zulfa begitu mengawal ini semua sampai kita punya materi yang luar biasa yang dibawa ke MK. Kita beri tepuk tangan buat para luar biasa ini. Dan ini bersejarah Pak, karena baru pertama kali ada gugatan yang kemudian sampai, bahkan mereka memikirkan tentang strategi memasukkannya. Jadi ini Pak Hidayat, mereka itu masukkan dokumen tuntutan itu jam 00 berapa? 00:59 malam hari. Kami waktu itu tanya kenapa harus dikebut, masukkan terus nomor 1. Kenapa harus nomor 1? Pertimbangannya itu nanti akan dibaca awal, kita akan dilihat awal, dan yang tidak kalah penting, pada saat nanti MK memutuskan, yang dibaca nanti yang nomor 1, yang nomor 2 idem. Jadi kalau kita tidak masukkan pertama, nanti nggak akan dibahas. Dibahasnya idem, dan ternyata betul. Di ujung yang dibahas adalah gugatan nomor 1, kemudian ketika sampai yang kedua hanya idem.
Jadi mereka memikirkan strategi itu A sampai Z, sesuatu yang kadang-kadang kita anggap sebagai ya administratif saja kapan memasukkannya. Jadi begitu dibolehkan jam 00, maka 00.59 langsung masuk. Itu di hari pertama dibolehkan memasukkan gugatan. Nah, hal-hal seperti ini di belakang layar tak terlihat. Pak Kapten memimpin proses yang banyak peristiwa besar belakang layar tidak terlihat. Kalau boleh kami usul, Pak Hari, mungkin baik di fase transisi ini menuliskan pengalaman-pengalaman itu menjadi hikmah, lesson learned, supaya penyusunan tim-tim yang akan datang itu bisa menggunakan pengalaman yang dimiliki oleh timnas yang sekarang bekerja. Pak, kekalahan atau kemenangan bangsa Eropa salah satunya adalah karena mereka menuliskan pengalaman menjadi tulisan. Kita menggunakan pengalaman menjadi lisan, diceritakan dan didongengkan, tapi tidak menjadi tulisan. Di Eropa sana itu ditulis sehingga selalu ada referensi, sehingga selalu ada perkembangan. Nah, mudah-mudahan ini sempat menjadi tulisan yang nanti berbagai aspek supaya penyusunan yang akan datang itu bermanfaat. Mau dipublikasi apa tidak soal lain, tapi bahwa pengalaman itu terdokumentasi dengan baik untuk perjalanan kita ke depan. Dan izinkan saya menyampaikan juga permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada salah khilaf di dalam perjalanan kampanye kemarin, di dalam perjuangan kemarin. Baik salah yang kami ketahui maupun salah yang kami tidak ketahui, tapi salah yang dirasakan. Kami mohon dimaafkan. Sekaligus juga persiapan kita untuk perjuangan terus ke depan. Bahwa bekal kemarin dengan segala macam plus minusnya, kita adalah sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan oleh diri kita sendiri dan oleh masyarakat lainnya. Bapak sekalian saya hormati, seperti tadi saya garis bawahi, di luar sana ada 40 juta pemilih kita. Mari kita hormati, mari kita hargai dengan cara kita mengerjakan sesuai dengan nilai prinsip yang kita perjuangkan selama kampanye kemarin. Mereka menengok betul pada kita dengan harapan bahwa agenda-agenda perubahan itu terus kita kawal, terus kita bawa. Dan inilah harapan yang diberikan oleh 40 juta. Kemarin saya sempat ke ke Jogja, ke Surabaya, dan antusiasmenya memang masih tinggi. Saya sampai lihat ini seperti suasana kampanye masih Pak. Di mana-mana itu suasananya masih seperti suasana kampanye. Nah, ini pesan juga, harapan itu harus kita jaga sama-sama. Jadi bagi semuanya yang terlibat di timnas, perlu diingat bahwa apapun yang kita kerjakan adalah atas nama kita bersama. Jadi kita jaga ini baik-baik. Dan buat semuanya saja, sekali lagi terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan insya Allah kita jalan terus ke depan dengan berbagai agenda baru. Ada yang tanya banyak Pak, berikutnya apa? Lalu what next? Ini selesaikan dulu, habis itu ambil jeda. Ambil jeda sebentar, setelah ambil jeda sebentar nanti kita putuskan apa yang akan kita kerjakan. Tapi memang Faidah Farah Fansot wa ila. Jadi selesaikan dulu satu urusan, habis itu bersiap untuk urusan berikutnya. Nah ini selesai dulu. Jadi sebelum timnas selesai dulu, kita nggak bisa. Tadi ada yang bilang Pak, jangan dibubarkan. Nah, mungkin kalau kita tidak bubar, bukan? Harus selesai dulu, pertanggungjawaban selesai, habis itu baru bersiap langkah berikutnya. Insya Allah kita berjuang bersama lagi, sama-sama. Nah, terima kasih. Saya ingin sampaikan secara khusus terima kasih luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya yang meluangkan untuk hadir dalam acara ini. Sederhana, simple, tapi mudah-mudahan mengirimkan pesan tentang keseriusan kita dalam berjuang. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Rasyid Baswedan atas sambutan sekaligus pesan yang disampaikan.